Seorang wanita pergi ke suatu tempat dan menyewa sebuah rumah untuk menulis di sana. Namun terdapat beberapa pria bangsat yang melakukan hal tak senonoh kepadanya, hingga merubah wanita itu menjadi seorang psikopat. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film sadis berjudul I Split on Your Grave yang dirilis tahun 2010. Oke lah, tak usah berlama-lama lagi. Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan seorang wanita bernama Jennifer Hill yang berasal dari kota untuk menuju suatu tempat. Ia merupakan seorang penulis novel yang berkunjung ke tempat tersebut dan menyewa sebuah rumah kepada seseorang bernama Earl. Ia lalu memberikan kunci rumah itu serta memberikan peta untuk menunjukkan di mana keberadaan rumah tersebut. Karena bensin mobilnya tinggal sedikit, membuat Jennifer singgah ke sebuah pom bensin di daerah tersebut dan berjumpa dengan 3 orang bangsat bernama Johnny, Andy, dan juga Stanley. Ia yang caper kepada Jennifer mencoba untuk berbuat baik dengan cara menutup tangki mobil. Namun dicegah oleh Jennifer yang membuat celananya basah akibat terkena air di dalam sebuah ember. Setelah sampai, Jennifer memasukkan barang-barangnya ke dalam rumah dan ia terlihat membawa beberapa minuman bir, serta mengeluarkan perlengkapannya untuk mulai menulis sebuah cerita. Ia lalu bersantai di tepi kolam, dan pada saat menjelang malam, Jennifer melihat sebuah rumah kecil yang tak jauh dari rumahnya. Di dalam rumah tersebut terdapat beberapa bahan kimia, namun Jennifer tidak mau memperdulikan hal tersebut. Di malam harinya, Jennifer sedang mencuci bajunya yang terkena kotoran. Di saat itu, ia hanya menggunakan pakaian dalam saja, hingga terdapat seseorang yang merekamnya dari luar. Di pagi hari, Jennifer yang sedang lari pagi melihat sebuah rumah lainnya di wilayah tersebut. Namun rumah itu sepertinya tidak ditempati oleh seseorang, tetapi terdapat peralatan perkakas di sana. Jennifer yang kembali ke rumah melihat bahwa air di rumah itu dalam keadaan kotor. Ia lalu menghubungi pemilik rumah dan pemilik rumah akan mengirimkan seseorang untuk memperbaiki pipa air yang ada di sana. Namun karena kecerobohan dirinya, membuat teleponnya terjatuh ke dalam toilet. Pipa air di rumah itu akhirnya berhasil diperbaiki oleh seseorang bernama Matthew. Jennifer yang merasa senang pun memberikan ciuman kepada pria itu dan ia kemudian segera pergi dari rumah tanpa meminta bayaran kepada Jennifer. Di sisi lain terlihat 3 orang pria sebelumnya sedang memancing di sebuah sungai. Mereka ternyata suka memancing dan tak lama kemudian, Matthew datang ke tempat tersebut. Ternyata ia merupakan salah satu dari teman mereka. Andy lalu mengatakan bahwa Matthew baru saja dari rumah seorang wanita yang mereka temui di pom bensin. Karena merasa tertantang dengan perkataan teman-temannya, membuat Johnny berniat untuk mendapatkan wanita tersebut. Merasa bosan pada malam itu, Jennifer mengisap sebuah rokok ganja untuk membuat ia bisa tidur. Namun Jennifer akhirnya terbangun karena mendengarkan sebuah suara dari luar. Tetapi tidak terdapat siapapun di luar rumah hingga untuk kejadian berikutnya. Terdapat seekor burung mati yang dilemparkan seseorang dari luar rumah. Untuk memastikan hal itu, Jennifer keluar dari rumah dan pergi ke rumah kecil yang tak jauh dari sana. Namun setelah kembali, Jennifer melihat ada foto 3 orang pria sebelumnya yang pernah dilihatnya di pom bensin. Ternyata mereka telah berhasil masuk ke dalam rumah serta mengambil pakaian dalam milik Jennifer yang ada di lantai 2. Jennifer masih belum mengetahui alasan pria-pria itu masuk ke dalam rumah. Melihat Matthew bersama mereka, Jennifer beranggapan bahwa kemungkinan karena pembayaran upah untuk memperbaiki pipa air yang belum dibayar. Namun tak lama kemudian, Johnny melakukan hal negatif kepada Jennifer dengan cara menyuruh ia untuk meminum bir, serta mengisap botol bir tersebut.
Sedangkan Stanley yang menyukai film terus merekam semua perbuatan yang dilakukan oleh Johnny. Ia juga mengeluarkan pistol dari celananya dan menyuruh Jennifer untuk menghisap pistol tersebut. Namun tak lama kemudian, Jennifer berhasil memukul mereka serta menyemprotkan sesuatu ke salah satu pria itu, hingga membuat Jennifer berhasil melarikan diri dari rumah tersebut dan bertemu dengan seorang sheriff bersama dengan pemilik rumah bernama Earl. Jennifer lalu mengatakan bahwa terdapat 4 orang pria yang masuk ke dalam rumahnya. Mengetahui hal itu, mereka lalu kembali ke rumah tersebut untuk menangkap pria yang disebutkan oleh Jennifer. Namun bukannya membantu Jennifer kala itu, sang sheriff malah menuduh ia menggunakan ganja dan menyuruh Jennifer untuk bersandar di dinding. Sang sheriff ternyata sangat sakneh melihat tubuh Jennifer yang sangat seksi, hingga keempat pria itu datang ke rumah tersebut yang ternyata komplotan dari sang sheriff. Perlakuan mereka masih sama seperti sebelumnya kepada Jennifer. Namun kali ini Jennifer disuruh untuk berlutut serta Mateo dipaksa untuk memperkaosnya. Awalnya Mateo tidak mau melakukan itu kepada Jennifer karena ia merupakan seorang gay yang menyukai batang. Tetapi karena paksaan dari pria-pria bangsat, membuat Mateo terpaksa melakukan itu hingga memasukkan batangnya ke dalam zona berbahaya. Setelah mendapatkan protein yang banyak, membuat Mateo menjadi muntah dan mengeluarkan sisa-sisa makanan yang ada di dalam tubuhnya. Jennifer yang mencoba untuk pergi diikuti oleh pria-pria tersebut, hingga Andy memasukkan wajah Jennifer ke dalam air. Sedangkan Stanley meletakkan video rekaman tepat di hadapan Jennifer untuk merekam momen tersebut. Setelah terbangun, terlihat bahwa Jennifer masih sanggup berdiri dan mulai berjalan menjauh dari mereka. Tetapi mereka tetap mengikuti Jennifer hingga sampai di atas sebuah jembatan. Agar membuat ia bisa selamat, Jennifer memutuskan untuk melompat dari atas jembatan. Mereka lalu tidak melihatnya lagi dan sheriff menyuruh anggotanya untuk mencari wanita tersebut. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa Jennifer benar-benar tewas agar dapat menutupi perbuatan yang baru saja mereka lakukan. Stanley terus melakukan perekaman di saat itu hingga membuat sang sheriff menjadi marah karena rekaman tersebut merupakan bukti dari kejahatan mereka. Sang sheriff lalu menyuruh anggotanya untuk mencari Jennifer di sungai serta membakar semua barang milik Jennifer. Sesampainya di rumah, sang sheriff disambut oleh istrinya yang sedang mengandung. Ia juga memiliki seorang anak perempuan yang bernama Angel. Keesokan harinya, sheriff mendatangi bengkel Earl untuk menyerahkan kunci rumah yang disewa oleh Jennifer. Ia mengatakan bahwa Jennifer pergi secara tiba-tiba dan terlihat banyak sekali botol minuman di rumahnya. Hal itu lalu membuat Earl senang, karena ia tidak payah lagi mengembalikan uang kembalian milik Jennifer. Mateo si homo ternyata masih merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan, hingga Mateo melihat Jennifer sudah ada di hadapannya. Di malam harinya, Earl menelpon sang sheriff dan mengatakan bahwa ada seseorang yang mengirimkan sebuah surat mengenai informasi tentang Jennifer Hill yang sudah tidak kembali beberapa minggu. Earl lalu menyuruh sheriff untuk mencari Jennifer karena ia merupakan orang terakhir yang bertemu dengannya. Keesokan harinya, Stanley mengabarkan kepada teman-temannya bahwa kaset kameranya tiba-tiba saja menghilang dan kaset yang dihancurkan oleh sheriff waktu itu merupakan sebuah kaset kosong karena ia sebelumnya sudah mengganti kaset tersebut. Hal itu justru membuat Johnny menjadi marah dan Andy mencoba untuk menenangkannya. Johnny merasakan bahwa ada seseorang yang telah melemparkan seekor burung mati ke depan pintu. Namun untuk kejadian selanjutnya, Johnny mengambil pistol dan menantang orang yang telah melakukannya. Melihat dedaunan yang bergoyang membuat Johnny mendekatinya dan tidak ada melihat siapapun di sana.
melainkan sebuah karet gelang milik temannya bernama Matthew. Di sisi lain, sang istri memberitahukan Sheriff bahwa terdapat seseorang yang mengirimkan sebuah kaset dengan nama Stanley. Namun, kaset tersebut tidak bisa dibuka hingga ia memutuskan untuk segera pergi dari rumah tersebut. Ternyata Sheriff datang ke sana untuk menanyakan tentang kaset kamera yang masih ada. Padahal sebelumnya kaset itu sudah dimusnahkan oleh Sheriff dengan cara membakarnya ke dalam api. Tetapi Johnny mengatakan bahwa Stanley telah mengganti kaset tersebut dengan kaset yang kosong. Untuk menghilangkan kejahatan yang ia lakukan, sang Sheriff harus memusnahkan sesuatu yang membuat perbuatannya terbongkar. Salah satunya adalah Earl yang mengetahui bahwa Jennifer terakhir terlihat bersamanya hingga ia membunuhnya di hutan tersebut. Matthew yang sedang ada di tepi sungai merasakan bahwa ada seseorang yang masuk ke dalam rumah. Ia segera menuju ke rumah tersebut dan melihat Jennifer Hill sudah ada di sana yang sedang duduk di atas sofa. Ia lalu meminta Matthew untuk mendekat dan duduk di sampingnya, sambil menanyakan tentang penyesalannya atas perbuatan yang telah ia lakukan. Namun pada akhirnya Jennifer mencekik Matthew dengan menggunakan sebuah tali. Andy dan Stanley yang berada di hutan mendengarkan suara musik kesukaan milik Stanley dan mulai mengikuti suara musik tersebut hingga Andy lebih dulu sampai di sebuah rumah. Namun berbeda dengan Stanley yang akhirnya bertemu dengan Jennifer di hutan dan tanpa disengaja ia terkena sebuah jebakan serigala yang telah diletakkan oleh Jennifer. Teriakannya membuat Andy keluar dari rumah dan menanyakan tentang apa yang terjadi. Tetapi Jennifer Hill sudah ada di belakangnya serta memukul kepala Andy hingga membuatnya pingsan. Setelah terbangun, Andy melihat dirinya sudah diikat pada sebuah bathtub dan terlihat air mulai mengalir untuk melakukan balas dendam seperti sebelumnya yang telah ia lakukan kepada Jennifer. Sedangkan di sisi lain, Stanley diikat pada sebuah pohon dan mengaitkan dua mata pancing ke pelipis matanya sehingga membuat Stanley tidak bisa menutup mata. Kemudian Jennifer kembali menemui Andy yang ada di dalam rumah dan mulai menenggelamkan wajahnya ke dalam air untuk membuat ia bisa merasakan seperti apa yang telah dirasakan oleh Jennifer sebelumnya. Melihat Andy yang masih bertahan, membuat Jennifer harus segera mengakhiri hidup mereka dengan cara memasukkan soda api ke dalam air tersebut hingga menimbulkan efek panas jika terkena kulit manusia. Sedangkan Stanley yang ada di luar disiksa dengan cara mengolesi perut ikan ke wajahnya hingga membuat beberapa burung gagak yang ada di sekitaran tempat tersebut mulai mendekatinya dan memakan mata Andy yang telah terluka. Di sisi lain, tepatnya di sebuah pom bensin, Johnny melihat ada seorang wanita yang sedang mengisi minyak mobilnya. Ternyata ia adalah Jennifer yang langsung memukul kepala Johnny hingga membuatnya tak sadarkan diri. Setelah terbangun, ia diikat pada sebuah tali dengan keadaan yang sangat hina tanpa memakai baju. Jennifer juga melakukan seperti apa yang telah dilakukan Johnny kepada dirinya, yaitu menyuruh ia untuk mengisap pistol. Namun tidak sampai di situ saja. Untuk mengakhiri hidup Johnny, Jennifer mengambil sebuah gunting bunga agar ia bisa melakukan kebiri terhadap Johnny dengan cara memotong batangnya dan membuat ia tewas karena kehabisan darah. Untuk selanjutnya, sang Sheriff mendapatkan telepon dari sang istri bahwa terdapat guru baru di sekolah anak mereka yang datang ke rumah. Ternyata Jennifer telah menyamar sebagai seorang guru dan Sheriff akhirnya mengetahui bahwa ia adalah Jennifer dan langsung menghentikan mobilnya. Namun setelah sampai di rumah, sang istri mengatakan bahwa anak mereka sedang pergi bersama guru yang tadi datang ke rumah. Mengetahui hal tersebut, Sheriff kembali pergi menggunakan mobilnya untuk pergi ke suatu tempat yang diberitahukan oleh sang istri. Namun ia tidak melihat siapapun di sana hingga Jennifer berhasil memukulnya ketika sudah berada di dalam mobil. Setelah tersadar, sang Sheriff sudah dalam keadaan tidak memakai celana.
Jennifer juga mengarahkan sebuah senapang ke arah tungkirnya untuk membalas perbuatan sang serif yang suka main belakang. Senapang itu lalu disodok-sodok oleh Jennifer ke dalam tunggir milik sang serif hingga ia merasakan sakit yang luar biasa. Untuk mengakhiri hidup sang serif, Jennifer mengikatkan sebuah tali ke pelatuk senapang dan juga mengikatnya pada tangan Mateo yang pingsan pada sebuah kursi. Jika ia tersadar dan menarik tangannya, maka senapang itu akan melepaskan sebuah tembakan yang langsung mengarah ke dalam usus sang serif dan film pun selesai. Baiklah, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan pada alur cerita selanjutnya.